Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngupas tuntas nih soal petunjuk penggunaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB Banten buat tahun 2025. Sumber kita langsung dari panduan resminya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten loh. Misi kita, ya seperti biasa, bantu Anda biar paham langkah-langkah daftar online ini. Biar cepat, efisien, kita fokus ke yang paling penting aja. Betul sekali. Sebelum kita mulai ke langkah-langkahnya, ada baiknya perhatiin dulu nih beberapa saran teknis dari panduannya. Penting banget punya internet stabil. Terus kalau bisa pakai PC atau laptop ya, biar ngisi formnya lebih gampang. Browsernya disaranin Google Chrome, dan nah ini dia. Semua file yang mau di-upload itu harus format gambar. JPG, JPEG, atau PNG. Gitu. Oke. Jadi persiapan teknisnya dulu ya. Sip. Kalau gitu, kita mulai dari mana nih? Langkah pertamanya gimana? Langkah pertama, buka situsnya dulu di https://spmb.bantenprof.go.id. Oke, spmbprof.bantenprof.go.id. Udah dibuka terus? Nah, cari menu daftar login, biasanya di pojok atas gitu. Terus klik daftar di sini. Nanti Anda diminta isi data awal. Lengkap dan benar ya isinya? Siap. Ngisi data awal. Habis itu katanya ada verifikasi email ya. Itu gimana tuh? Iya, betul. Ini penting nih. Setelah daftar, sistem bakal kirim email verifikasi ke email yang Anda daftarkan tadi. Panduannya nyaranin pakai Gmail sih. Dan jangan lupa cek folder spam, kadang suka nyasar ke situ. Oh, oke. Jadi cek inbox sama spam juga ya. Kalau udah verifikasi baru bisa login gitu. Bener banget. Verifikasi itu kuncinya buat masuk ke sistem. Kalau udah, baru bisa login pakai email dan password yang didaftarkan. Oke. Nah, setelah login, masuk ke dashboard siswa kan ya? Apa yang harus dilakuin pertama di dashboard? Yang wajib pertama itu, isi data siswa sama data orang tua atau wali. Data siswa dulu nih. Selain nama, alamat, yang gitu-gitu, ada yang perlu diperhatiin banget nggak? Ada. Di bagian alamat itu ada fitur penitikan lokasi di peta. Nah, ini penting banget buat akurat. Jangan sampai salah titik. Wah, kenapa tuh kok ditekankan banget soal titik lokasi? Ngaruh kemana emangnya? Nah, ini menarik. Penekanan di situ nunjukin kalau data lokasi ini vital banget. Kemungkinan besar buat jalur zonasi atau jalur lain yang hitung jarak rumah ke sekolah. Jadi, kalau titiknya nggak akurat, ya bisa jadi perhitungan jaraknya salah. Ini bisa ngaruh ke hasil seleksi nanti. Waduh, oke. Harus hati-hati berarti pas nentuin titik di peta ya. Setelah data siswa dan titik lokasi beres, baru isi data orang tua wali, terus simpan. Gitu? Iya, betul. Data orang tua wali juga dilengkapin, baru klik simpan. Sip. Data pribadi kelar. Selanjutnya ke nilai rapor ya. Semester 1 sampai 5. Benar, isi nilai rapornya pastiin sama persis kayak di rapor asli ya. Jangan ada yang beda. Nah, kalau misalnya mau daftar lewat jalur prestasi non-akademik, kan ada tuh biasanya. Gimana masukin datanya? Ada menunya sendiri, namanya menu prestasi. Biasanya letaknya dekat atau di dalam bagian nilai juga. Di situ tempatnya buat upload sertifikat atau bukti prestasi lainnya. Harus diisi lengkap detailnya. Detailnya apa aja tuh biasanya? Ya kayak kategori prestasinya apa, tingkatnya apa, kabupaten, provinsi, nasional, atau mungkin internasional. Terus keterangan eventnya, nomor sertifikat kalau ada, tanggalnya juga. Oke, jadi semua bukti prestasi di-input di menu itu ya? Lengkap. Lanjut. Habis nilai dan prestasi, apa lagi? Upload dokumen ya? Iya, ini tahap krusial juga, upload dokumen. Ada dokumen wajib buat semua jalur, ada yang khusus jalur tertentu. Yang wajib buat semua. Apa aja biasanya? Umumnya sih pas foto terbaru, akta lahir, kartu keluarga atau kakak, terus kartu NISN, scan rapor semester 1-5, sama, nah ini agak unik, foto calon murid di depan rumahnya. Hah? Foto di depan rumah? Buat apa tuh ya kira-kira? Mungkin buat verifikasi visual tambahannya terkait domisili atau kondisi, tapi itu ada di panduan jadi ya wajib diikutin. Oke deh. Terus dokumen yang khusus jalur tertentu, contohnya? Misalnya kalau jalur afirmasi ya kartu KIP atau bukti program ekonomi tidak mampu lainnya. Kalau jalur disabilitas ya surat keterangan disabilitas. Atau kalau kakaknya belum sesuai karena baru pindah, mungkin perlu surat keterangan domisili. Atau buat jalur pindahan orang tua ya surat tugas orang tua. Wah, lumayan banyak juga ya perintilannya. Unggahnya satu-satu gitu lewat tombol unggah di tiap jenis dokumen?
Iya, biasanya gitu. Ada daftar dokumen, terus di sebelahnya ada tombol buat unggah filenya. Nah, soal unggah, ini sering ada kendala teknis. Selain formatnya harus gambar tadi, ada tips lain nggak dari panduannya? Yang paling penting, siapin semua file sebelum mulai proses unggah. Pastikan filenya jelas, kebaca, nggak burem. Terus ada tips unik nih di panduan kalau dokumennya nggak ada nomor resminya. Kayak foto depan rumah tadi kan nggak ada nomornya kan? Oh iya, terus gimana ngisi kolom nomornya? Isi aja pakai angka bebas, contohnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Yang penting kolomnya terisi. Ah, oke. Itu tips praktis tuh. Jadi intinya persiapan dokumen harus mateng ya sebelum masuk tahap ini. Betul, kelengkapan dan kesesuaian dokumen ini kunci biar bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu milih jalur dan sekolah. Nah, itu dia. Setelah data oke, nilai oke, dokumen oke, baru bisa milih jalur SPMB ya. Iya, menu itu baru aktif kalau semua data sebelumnya udah lengkap. Di situ kita milih jenis sekolah dulu, SMA atau SMK negeri. Terus pilih jalur pendaftarannya. Harus sesuai sama dokumen yang udah kita upload tadi kan? Harus banget. Jangan sampai pilih jalur zonasi tapi nggak upload kakak yang sesuai misalnya. Nah, setelah pilih jalur, baru pilih sekolah tujuannya. Katanya ada fitur rekomendasi sekolah terdekat ya. Ada. Itu ngebantu banget. Sistemnya pakai data titik lokasi rumah yang udah Anda tentuin di awal tadi. Jadi bisa muncul daftar sekolah negeri terdekat. Wah, bagus tuh fiturnya. Kalau SMK, ada tambahan milih jurusan atau prodi ya? Iya, khusus SMK milih prodi juga. Panduannya bilang Anda bisa milih maksimal 2 sekolah negeri. 2 sekolah negeri. Ada pilihan lain? Sama 1 sekolah swasta terdekat sebagai pilihan tambahan biasanya. Oke. Jadi bisa sampai 3 pilihan totalnya ya? 2 negeri, 1 swasta. Nah kalau udah mantap sama pilihan sekolah dan jalur, langkah online terakhir apa? Langkah terakhir di sistem online itu cetak formulir pendaftaran. Ada menunya sendiri, formulir. Dicetak, terus diapain formulirnya? Hasil cetaknya itu dibawa pas verifikasi data fisik ke salah satu sekolah negeri yang Anda pilih tadi, buat dicocokin datanya sama panitia di sana. Oh, jadi bukti pendaftaran online itu ya? Penting berarti buat dicetak dan disimpan baik-baik. Penting banget, itu tiket buat verifikasi offline-nya. Tadi di awal disebut bisa juga daftar lewat HP ya? Gimana caranya? Bisa, tinggal buka web SPMB tadi pakai browser di HP. Terus masuk menu pendaftaran. Nanti ada pilihan install apps. Oh, jadi ada aplikasinya juga. Ya, semacam PWA gitu kayaknya. Setelah diinstal, tampilannya dan alurnya sama aja kayak di komputer. Jadi lebih fleksibel kalau nggak ada laptop. Oke, mantap. Jadi kalau kita rangkum nih ya, intisari pentingnya buat pendaftaran SPMB Banten 2025 ini apa aja? Pertama, akurasi data, ya, terutama titik lokasi rumah di peta. Itu krusial banget. Kedua, kelengkapan dokumen. Siapin semua sesuai jalur yang dipilih, formatnya harus benar. JPG, JPGP, PNG. Ketiga, jangan lupa verifikasi email di awal banget. Itu kunci masuknya. Keempat, manfaatin fitur rekomendasi sekolah kalau bingung nentuin pilihan terdekat. Gitu ya? Iya, kira-kira itu poin-poin utamanya. Kalau langkah-langkah ini diikuti dengan teliti, prosesnya harusnya sih bisa lebih lancar ya. Betul. Minimal udah ada gambaran jelas lah ya, jadi lebih siap pas pendaftaran dibuka nanti. Semoga pembahasan kita ini ngebantu Anda semua. Iya, semoga bermanfaat. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda pikirkan. Apa tuh? Kan tadi udah dibahas semua langkah online sampai cetak formulir. Nah, setelah formulir di tangan, kira-kira strategi apa ya yang perlu disiapin biar pas verifikasi data langsung di sekolah nanti, itu bisa mulus, nggak ada hambatan. Mungkin perlu nggak ya siapin juga fotokopi semua dokumen penting yang udah di-upload? Buat jaga-jaga aja gitu, itu mungkin bisa jadi bahan pikiran.